Trihartanto, saya juru pelihara situs Kerto di bawah naungan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mau menceritakan tentang lokasi situs yang sekarang berada di belakang sana. Mari Pak, tunjukkan untuk lokasi-lokasinya. Nah, ini saksi bisu sejarah kebesaran Sultan Agung waktu menyerang ke Batavia kan dari sini. Itu sekitar diperkirakan 3 bulan perjalanan. Nah, ini yang tersisa cuma sekarang masih tinggal 2 ombak. Sebenarnya 3, yang satu di Taman Sari Jogja untuk Masjid Soko Tunggal. Nah, ini batunya. Apa ini Pak? Ini batu, jadi Batu bata. Batu bata. Asli peninggalan Sultan Agung Pak. Sultan Agung asli Pak. Ini ya. Ini diperkirakan ini selokan dalam Sitinggil. Jadi ini untuk memutar air yang dari ambal dari Gajah Wong. Ini memutar sini diperkirakan Pak. Di sana. Nah itu. Ini mutar. Nah, baru nanti keluar di Sungai Gajah Wong kembali. Nah ini batunya. Berarti yang tersisa salah satunya batu bata ini, batu bata sama batu andesit Pak. Batu andesit. Ya ini ompaknya, jadi sokonya, soko Sitinggil, soko ompaknya. Ini kemudian pintu masuknya ada 4 dari utara sana, diperkirakan dari utara sana ada 4. Itu ada diperkirakan Plongkong Gading Pak kalau sekarang. Jadi Keraton Kerta ini menghadapnya ke utara ya Pak? Iya, ke utara. Ke utara. Jadi pintu masuknya dari utara. Itu ada ya batu andesit sama, tapi yang kelihatan cuma selatan yang sudah diekskavasi. Tahun 2019 diekskavasi. Nah, ini Pak, ini jadi diperkirakan airnya atau ada yang bilang ini air, ada yang bilang ini penguat tanah. Nah, masih diselidiki untuk ini jalurnya ini. Tapi orang-orang bercerita ini air dalam Sitinggil. Air dalam Sitinggil. Jadi kalau mau masuk ke Sitinggil, jadi masuk ke Indo itu harus bersesuci atau apa itu loh. Nah, gitu. Itu atau melompat untuk untuk ikan itu loh tuh. Iya. Kolam ikan. Nah itu di sana batu andesitnya di. Nah ini pagar yang mengelilingi lahan kosong ini bekas ini Pak, Keraton Kerta berarti. Ini jadi yang bisa dibebaskan Pak. Oh gitu. Ya ini batunya Pak. Nah, ini batunya. Ini batu andesit. Batu andesit ini. Batu andesit. Nah, ini asli peninggalan Sultan Agung ya Pak. Ya. Tapi banyak sekali sudah diambil warga. Buat apa Pak? Buat untuk bersuci itu Pak. Jadi waktu wudhu. Nah, waktu wudhu ada padasan. Kemudian pakai untuk telasarannya. Nah itu pakai ini Pak. Jadi tiap rumah itu banyak yang punya 3, 2. Kemudian ada yang punya 8 itu Pak. Nah, lahan kosong bekas Keraton Kerta ini sekarang statusnya milik siapa Pak? Sekarang statusnya milik Dinas Kebudayaan Provinsi Pak. Oh bukan milik keraton? Bukan milik keraton. Dinas Provinsi Pembebasan Pak. Jadi dulu itu Keraton Kerta luas banget ya Pak ya? Ya. Cuma sekarang mungkin sudah dijadikan rumah sama warga. Itu nyampe sana Pak, nyampe Sungai Gajah Wong sama Pak. Di tempuran sampai itu, ke Sungai Gajah Wong. Ya, itu diperkirakan dari situ. Kemudian di situ di tiap rumah diperkirakan itu ada tempat dulu untuk kandang kuda, kandang gajah. Nah, itu diperkirakan itu ada. Kalau ini di sebelah selatannya ini, selatan Pager ini dulu diperkirakan itu jagang kalau sekarang. Jagang, apa itu jagang selokan, Pak? Selokan apa ya, tapi airnya tidak mengalir. Nah, jadi belumbang atau apa itu. Iya. Nah, itu di dalam sini. Kemudian di dalam itu masih ada sumur tua. Nah, mungkin peninggalan Sultan Agung bisa. Itu dari apa? Dari kreweng Pak, dari genteng. Ini intinya lahan kosong ini sekarang sudah
dikelilingi oleh rumah warga gitu ya Pak, Ya, berada di tengah-tengah perkampungan. Kalau pondasi ini Pak, Nyuwun Sewu ini sama tiang itu tuh yang berdiri itu baru atau memang dari dulu Pak? Wah, ini baru, Pak. Baru. Baru. Jadi ini setelah gempa, Pak. Setelah Jadi, gempa 2006. 2006. Hmm. Ini baru pembebasan yang Bantul, Pak. Yang sebelah kanan saya itu dari Bantul, sebelah kiri saya itu yang membebaskan provinsi. Kemudian sekarang menurut cerita itu sudah dihibahkan ke provinsi untuk Bantul. Kemungkinan dijadikan satu. Masalah untuk Pleret itu rencananya kan mau di apa? Di wilayah. Jadi kalau dulu sekarang situs, besok sudah bukan situs lagi tapi wilayah Pleret. Jadi kawasan Pleret itu seluruh lingkungan Pleret itu baru ada realisasi mau ditata kembali, untuk kelurahan Pleret dari pariwisata, dinas kebudayaan, semua mau memajukan Pleret. Nah. Gih, mantap. Terus ini Pak, mohon maaf, ini Sultan Agung ketika lokasi keratonnya ada di Pleret ini di Kerta, kira-kira tahun berapa itu Pak? Itu diperkirakan tahun 1613. Kemudian menurut cerita itu tahun 1615 itu baru ditempati, Pak. Oh, begitu. Berlanjut itu. Jadi yang utama dulu seperti karena membuat rumah itu yang pertama dulu, yang utama ini. Ada prosesnya gitu ya, Pak. Ada prosesnya kan, lebar. Gitu. Jadi ini yang bisa dilihatkan cuma ini dari Dinas Kebudayaan Provinsi. Rencananya mau berlanjut tahun ini untuk ekskavasi. Tahun ini rencananya besar-besaran. Terus kenapa Keraton Kerta itu bisa tidak ada sisa sama sekali, Pak? Ya, menurut cerita, jadi ini peninggalannya Sultan Agung sebelum Sultan Agung wafat. Itu jadi bangunannya menurut cerita. Jadi untuk pondasi untuk apa? Dimasukkan dalam tanah. Kemudian mungkin ya Pak untuk apa? Untuk kayunya itu untuk membangun keraton yang di Pleret, Pak. Keraton putranya. Putranya Amangkurat. Amangkurat I. Amangkurat I itu. Jadi di Pleret. Kemudian itu bisa jadi. Kemudian yang satu itu yang umpaknya kan ada 4 sebenarnya Pak. Tapi yang satu itu hilang entah kemana. Ada yang bilang untuk membuat keraton di Solo, ada yang bilang dibawa ke pejabat ke Jakarta, ada yang ya itu ada banyak versi. Kemudian yang satu lagi dibawa ke Taman Sari untuk membuat Masjid Soko Tunggal. Oh iya. Di Taman Sari itu ngaso dalam Kang Kaping 9 tahun 1972 itu pengambilannya dari sini. Jadi dulu ceritanya itu. Coba kita keliling sana Pak yuk. Jalan Pak. Mari, Pak. Berarti ini hanya lahan kosong aja ya Pak? Ya ini lahan kosong yang bisa dibebaskan. Nah ini Pak. Itu, mana? Itu Pak ada batu ukir Pak itu Pak. Mana? Nah, itu ada ukirannya. Oh iya. Nah, apa itu Pak? Nah itu kurang tahu Pak. Kemungkinan itu bisa ambil dari candi kemungkinan. Jadi mungkin daerah sini dulu ada candi atau apa. Nah itu mungkin dirubah untuk membuat keraton Sultan Agung. Jadi ini pintu masuknya dari selatan sana. Ini pintu masuknya ke Sitinggil, keratonnya sebelah sana. Jadi ya mari Pak. Ya. Ini udah jadi kebun ya Pak ya? Ya. Kalau dulu masih Pak, masih sejuk Pak, masih belum lama ini penebangannya. Oh dulu banyak pohon besar ya, ini Pak. Pohon besar dulu. Nah ini udah dibersihkan mau diekskavasi rencananya. Jadi pohon-pohonnya harus hilang dulu. Ini pagar besi ini berarti batas ya Pak ya? Ya ini batas Pak, batas yang bisa dibebaskan. Yang bisa dibebaskan. Ini lubang apa ini Pak? Ya ini lubang ekskavasi Pak. Jadi ekskavasi pencarian struktur bangunan. Nah ini bangunannya itu ada. Nah ini berarti di dalam tanah ini banyak batu bata ya Pak ya? Ya ini kan air lah, jadi selokan dalam Sitinggil. Di menurut cerita itu selokan dalam Sitinggil, jadi udah
sebagian sudah hilang. Kan kemungkinan sudah beberapa ratus tahun Pak. Nah itu hilang banyak sekali. Itu jadi dari sana airnya itu dari sana mengalir muter-muter Keraton Kerta itu hanya ditempati oleh Sultan Agung Sultan Agung Hanyokrokusumo. Hanyokrokusumo. Ketika Amangkurat I putranya bertahta itu sudah pindah keratonnya ya Pak. Keratonnya ke Pleret. Jadi ini kemungkinan Sultan Agung sudah mempersiapkan keraton yang lebih megah dari ini. Kalau Sultan Agung yang diutamakan itu wilayah. Wilayah. Kalau Amangkurat itu kemewahan. Jadi keratonnya sana lebih mewah. Lebih mewah. Ya. Kemudian cerita itu Sultan Agung membuat segara buatan. Dan sekarang jadi segara yasa. Isinya itu untuk persiapan latihan perang prajurit Mataram untuk menyerang ke Batavia. Jadi persiapannya dari sini Pak. Waktu menyerang ke Batavia itu menceritakan 3 bulan. Itu jadi 3 bulan itu lumbung padinya dipersiapkan. Pak, hubungan antara Keraton Kerta sama Kota Gede apa Pak? Ya gini ya Pak. Jadi keraton itu dari Demak Bintoro, kemudian pindah ke Pajang, kemudian baru pindah ke Kota Gede, itu baru pindah ke Kerto Pak. Kemudian ke Pleret, kemudian ke Kartosuro. Kartosuro. Nah itu baru Kartosuro itu pecah 2. Kartosuro sama Surakarta. Surakarta. Ya, baru pecah kedua. Jogja sama Surakarta. Nah itu jadi ini hubungannya sama Kota Gede. Ini Sultan Agung pertama kali kan Kota Gede. Kota Gede itu yang bertahta siapa Pak? Panembahan Senopati. Panembahan Senopati punya putra namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya. Kemudian punya putra namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo yang tahta di Pleret Pak. Yang bertahta di Keraton Kerta ini. Ya. Berarti Sultan Agung pindah keraton ke Kerta ini sudah menjadi raja. Sudah menjadi raja. Jadi sudah menjadi raja. Jadi dia tidak mau tinggal sama ayahnya. Jadi ayahnya dia pindah ke Kerto. Jadi kembali ke mbah buyutnya. Maksudnya dulu ini pesanggrahan Pak. Yang pertama pesanggrahan. Jadi kalau alurnya keraton dari itu tadi, tapi kalau alurnya dari sebelum keraton, jadi Pajang, dari Pajang ke sini dulu Pak, baru pindah ke Kota Gede. Pak, luas Keraton Kerta ini berapa hektar Pak? Kalau luas itu saya kurang jelas Pak, kurang jelas. Menurut cerita itu jadi titiknya itu Dinas Kebudayaan Pak yang jelas itu. Nah, jadi wilayahnya jadi untuk keratonnya cuma sekitar berapa ya, sekitar setengah kiloan atau 500 meter. Ya keratonnya, iya. Cuma keratonnya, tapi kan biasanya kan yang belakangnya kan lebar. Cuma ini menurut cerita itu ya sekitar itu 500-an keratonnya. Jadi dari lapangan atau apa ya, alun-alun. Nah itu diperkirakan itu Pak. Alun-alun yang dulu ada sekarang juga sudah hilang Pak. Sekarang sudah hilang Pak. Sudah jadi apa Pak? Sudah jadi perumahan. Rumah Pak. Rumah warga gitu ya Pak. Iya. Kenapa sih Pak itu juga yang di depan, yang di ujung sana sekarang sudah jadi rumah warga? Ceritanya gimana itu Pak? Ya masalahnya ini kan semua untuk wilayah sini di Keraton Sultan Agung atau Keraton Kerto itu punya warga Pak. Jadi ini pembebasan tanah. Jadi kalau menurut cerita itu jadi di dalam tanah-tanah itu, tanah warga atau dalam rumah itu ada struktur bangunannya. Struktur bangunannya. Jadi di depan itu juga ada Pak. Jadi pintu masuknya dari utara ini. Iya. Itu ada seperti yang selatan sana Pak. Jadi trap-trapannya seperti sana. Jadi ada sama seperti utara, tapi itu menurut cerita itu di bawah aspalan Pak. Sekarang masih di bawah aspalan. Jadi kalau mau ekskavasi juga
tidak mungkin. Yang bisa dilihat sekarang ini hanyalah batu bata dan Ompak batu andesit. batu andesit. Batu andesit. Hanya itu aja ya Pak ya. Hanya itu, hanya bisa. Batu pondasi pun nggak ada ya Pak. Enggak ada. Saya mau cerita itu ya itu sudah banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Yang hilang. Dan luasnya Keraton Kerta pun sekarang sudah ditempati atau sudah jadi perumahan warga gitu ya Pak. Iya, iya betul. Jadi itu kan tadian yang batu putih itu kan kemungkinan diambil untuk pondasi rumah. Kemungkinan untuk membuat keraton yang sebelah sana daripada membuat lagi batu, mungkin dibawa ke sana untuk ya membuat Ratu Malang atau apa itu loh untuk makamnya itu kan batu putih. Iya. Kemungkinan itu bisa jadi pinggir-pinggir beteng pinggirnya itu dari batu putih kalau sini. Rencananya ini ya apa ya untuk Dinas Kebudayaan mau cuma rencana itu jadi nanti ada pengatapan Pak. Jadi pengatapan yang tinggi lebar seperti kupu-kupu rencananya itu. Jadi intinya untuk pohon-pohonnya ditebangi semua untuk sekarang. Jadi biar bersih dulu. Nanti kan kalau udah cuma rencananya mau dibangun tapi dieskavasi dulu Pak. Iya. Ekskavasi dulu sebenarnya semua dieskavasi. Iya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Tri Hartanto dari Dinas Kebudayaan Provinsi DIY mengucapkan terima kasih sudah melihat video atau rekaman dan mudah-mudahan ini berlanjut untuk Dinas Kebudayaan tetap maju, bisa mensejahterakan warga, yang jelas itu yang diutamakan dari minta warga. Jadi terakhir mohon tetap jaya untuk Dinas Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.